Bro Bernard, kita mulai dari top down analisis ya, kita mulai dari makro gitu. Ya, Dari pergerakan market dan indeks-indeks tidak hanya di Indonesia tetapi secara global gitu. Kalau Bro Bernard melihat gitu ya di bulan Oktober tahun ini, akankah berbeda dengan bulan Oktober di tahun-tahun pandemi? Kan kita bilang 2022, 2021, 2020 itu tahun pandemi gitu. Apakah di 2023 ini berbeda gitu untuk bulan Oktobernya. oke. Jadi untuk kaitan mengenai makroekonomi ya di Q4 2024 ini biasanya dimulai di bulan Oktober, yang mana banyak mengatakan Halloween strategi. Halloween itu menyeramkan menurut banyak orang karena kita lihat kemarin di Korea ada kejadian di Taiwan yang membunuh ratusan Mhm, orang di sana. Kemudian banyak pembunuhan-pembunuhan di masa Halloween. Tetapi untuk pasar saham, masa Halloween ini sebenarnya masa yang cukup baik untuk mengakumulasi saham. Karena mengapa? Biasanya ada penurunan di bulan Oktober, terutama di sektor-sektor tertentu seperti perbankan. Nah, akan tetapi tahun ini sedikit berbeda karena banyak sentimen yang memuncak pasar. Sentimennya apa aja? Yang pertama adalah perang, yang bukan hanya perang antara Rusia Ukraina, tetapi perang antara Israel dan juga Hamas. Yang tentu mhm, saja ini akan mengakibatkan adanya isu kaitannya dengan logistik. Logistik apa? Logistik semacam oil, kemudian logistik kaitannya mengenai komoditi, dan juga menimbulkan uncertainty, sehingga harga emas juga udah menjulang naik. Sudah di atas mhm, 1.900 USD per ounce-nya. Artinya apa? mhm. Artinya uncertainty pasar saat ini cukup tinggi. Kaitannya mengenai pasar global. Tapi tentu saja, dengan Indonesia merupakan negara penghasil komoditas salah satu besar dunia, ini bisa menjadi hal yang bisa kita tilik atau kita simak di Q4 2024 ini. Nah, kaitan Mhm. dengan strategi di tahun lalu, di tahun 2022, jika kita flashback, terjadi penurunan cukup signifikan di bulan Desember dan Januari. Karena banyak asing outflow ke China pada waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu pemulihan ekonomi diharapkan terjadi di China karena udah mulai membuka bordernya. Sehingga banyak outflow ke China, yang mana waktu itu PI-nya jauh lebih rendah daripada PI di negara di Asia. Tetapi saat ini kondisi semacam itu sudah tidak terjadi lagi. Plus MSCI juga akan mengeluarkan indeks MSCI exclude China. Yang mana indeks ini adalah indeks Mhm. MSCI gabungan di luar China. Yang mana weighting IHSG, weighting Indonesia akan jadi lebih besar di situ. Sehingga tentu saja dengan munculnya MSCI exclude China ini bisa menguntungkan untuk negara Indonesia. Seperti Daniel kaitan Mhm. mengenai makro. Sehingga saya masih Baik, cukup baik. optimis di sektor perbankan yang pertama, dan selanjutnya adalah di sektor komoditas karena kaitannya Mhm, mengenai logistik tadi akibat perang. Plus mhm. saat ini kenapa IHSG naik cukup signifikan? Tadi itu yang ditanyakan Daniel. Karena Ya. adanya anak baru di IHSG yang langsung masuk top 5 market cap di IHSG Mhm. hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yaitu apa? Yaitu adalah brand atau Star Energy. Itu yang mengangkat IHSG Oh. hari ini. Sehingga tidak heran hari ini sektor infrastruktur yang mana saat ini renewable energy masuk di sektor infrastruktur, brand ini menopang. Karena market cap-nya saya sudah di nomor 4 atau 5 di IHSG. Sehingga tentu saja ini mengakibatkan IHSG tertopang. Lalu bagaimana dengan besok? Nah, nanti Mhm. akan aku jelaskan. Mantap, mantap, mantap. Ini lengkap ya cerita makroekonomi globalnya gitu dari luar negeri ke dalam negeri, top to down gitu ya. Di sini kan Ya, ada beberapa hal yang disebutkan oleh Bro Bernard tadi, ada kondisi berkaitan juga dengan perang, menaikkan harga komoditas gitu ya. Dan juga ada pembobotan indeks MSCI China tentunya yang bisa memasukkan lebih banyak porsi Indonesia ke dalam sana gitu ya, Bro Bernard ya. betul Jadi memang banget. jadi memang ini bisa jadi satu peluang sebenarnya bagi cuan troopers untuk melirik beberapa sektor yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bro Bernard, ada sektor perbankan dan juga sektor komoditas tentunya ya, dan juga EBT ya. Ya, Ada tadi disebutin salah satu emitennya nih yang kayaknya semenjak IPO hijau terus ini ditutupnya ya. tapi Oke, oke. hati-hati nih, kalau Hmm, misalnya dia udah masuk hmm, 5 atau unusual market activity, hmm, atau misalnya bahkan dia disuspend,
ini ada potensi adanya outflow untuk taking profit karena takut nyangkut di situ. Sehingga malah nanti kaitan dengan EBT kita bisa perhatikan dua saham yang cukup lagged dan valuasi cukup murah, yaitu PGEO yang sektornya sama-sama geothermal, dan yang kedua adalah induk dari brand yaitu PRPT yang mana saat ini valuasinya jauh lebih murah. Bahkan kalau kita hitung secara SOTP di brand ini market cap-nya ada di angka 450. Kepemilikan PRPT di situ 65%. Jadi kurang lebih saat ini kalau dari brand doang PRPT itu udah punya kisaran 280 triliun. Belum dari TPIA, dia punya 5% TPIA, market cap 200. Jadi kurang lebih market cap 400 T SOTP-nya. Sekarang dia masih 100 T. Jadi peluang PRPT untuk mengejar brand, kalau misal brand nanti kena umat atau misalnya kena suspend bahkan, ini bisa diperhatikan, Bro Daniel. Seperti itu. Oke. Karena pasti akan ada perubahan capital flow gitu ya dari brand. Mungkin pasti beberapa investor juga akan pindah ke BRPT, PGEO gitu ya, TPIA mungkin ya, Bro Bernard. Kalau saya PGEO dan BRPT, dua jagoan saya di EBT. PGEO dan BRPT. Boleh dong ya, ini level-level yang layak dicicil sepertinya ya. Dan nanti akan kita bahas lebih dalam mungkin dari sisi teknikal dan gimana cara menganalisanya pakai fitur terbaru dari aplikasi Spot. Tapi jangan dijelasin dulu nih Bro Bernard, kita pelan-pelan ya, kita satu-satu. Karena saya juga mau ingetin kembali ke para cuan troopers yang ingin bertanya. Jangan lupa ya, pertanyaannya masukkan di kolom question and answer di sini. Udah mulai banyak pertanyaannya, nanti akan kita jawab satu persatu tentunya ya. Mumpung ada Bro Bernard di sini ya, Bro Bernard ini bisa menjawab berbagai pertanyaan para cuan trooper semua nih berkaitan dengan emiten-emiten secara teknikal, fundamental, atau mungkin secara bandarmologi gitu ya. Karena kita ada fitur bandarmologi sekarang di aplikasi Spot. Dan jangan lupa bagi teman-teman ya yang mau mendapatkan buku The Art of Investing, kita baru aja launching ya, happy banget akhirnya kita berhasil melaunching buku The Art of Investing yang di dalamnya berisi kurang lebih 27 influencer dan key opinion leader di bidang keuangan. Dan ini akan kita berikan secara cuma-cuma pada malam hari ini, tapi hanya dua ya, bagi dua teman-teman yang beruntung yang screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bernardus Wijaya 17 ya, Bernard Wijaya 17 ya, Instagramnya Bro Bernard, dan juga jangan lupa di tag ke saya, jadi ada 3 gitu ya, untuk mendapatkan buku The Art of Investing. Lumayan ya, harganya 150.000 kalau di Gramedia dan sudah bisa dibeli di Gramedia terdekat. Oke, Bro Bernard. Yang aku tambahkan sebelum kita masuk ke sektor ataupun saya menarik, yaitu adalah kaitan mengenai pemilu 2024 yang sudah menimbulkan pasar. Di mana pada hari kemarin ya, hari Senin, kita lihat bahwa MK memutuskan bahwa calon presiden, calon wakil presiden tidak boleh di usia 40 tahun. Oke. Tapi boleh jika pernah menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah lainnya, dan punya pengalaman pemilihan umum secara langsung, boleh menjadi capres atau cawapres. Nah, kemarin itu menimbulkan gejolak di masyarakat, dan berita terbaru besok Bapak Ganjar Pranowo akan pengumuman capresnya yang akan diumumkan langsung oleh Ibu Megawati. Ini akan menjadi gejolak pasar yang cukup menegangkan juga. Uncertainty di Q4 dan Q1 tahun depan ini kaitan mengenai politik. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Nah, di sini ada saham yang disebut, ini saham politis juga, kaitan mengenai salah satu cawapres, bakal calon wapres, karena belum diumumkan ya, yaitu Bapak Menteri BUMN, ini ada Mari, ada Aba, tapi sekali lagi ini menunggu pengumuman dari Bapak Prabowo, karena masih ada isu mengenai Pak Gibran atau Pak ET sebagai cawapres. Nah, ini juga akan menentukan gonjang-ganjing politik ke depannya. Oke. Jadi ini yang perlu digarisbawahi tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Bro Bernard, tidak boleh kalau belum berusia 40 tahun, tapi boleh kalau sudah pernah menjabat sebagai gubernur gitu ya, atau mungkin pejabat-pejabat publik yang setingkat gitu ya, berarti ya peraturannya Bro Bernard, atau pimpinan daerah. Baik, berarti
kemarin itu yang berkaitan dengan Gibran itu boleh berarti ya Boleh. untuk nah Saya juga ini nih bergadang-gadang yang di cawapres Bapak Prabowo, mm-mm, dan ataupun misalnya Bapak Cawapres Pak Edi juga salah satu kandidatnya lah. Ya sudah mm, disebutkan di berbagai untuk mm, mm, Cawapres mm. Pak Prabowo. Jika Baik. Nah, 2 minggu ini bakal lumayan tegang ya. Tapi sekali lagi pasar modal tetap diuntungkan dengan ketegangan ini. Karena spending untuk kampanye itu cukup tinggi, terutama untuk mm-mm, kebutuhan kampanye. Saham-saham consumer goods bisa diperhatikan, saham-saham media untuk kampanye bisa diperhatikan. Nanti saya juga akan bahas kaitannya mengenai investasi ini. baik, baik, baik. Nah, ini komentarnya lucu-lucu banget. Ini ada yang bilang kok Bernard Koko nyalon Menteri Keuangan Investasi aja katanya. Amin. Nanti ya, amin ya, amin ya. Mantap, mantap. Beda nih investasinya bisa cuan banyak nih kalau Bro Bernard masuk di sana. Amin. Oke, oke. Menarik ya, teman-teman cuan troopers. Jangan lupa pertanyaannya masukin di kolom question and answer. Mungkin kita jawab satu dulu ya, Bro Bernard. Soalnya pertanyaannya udah ada 10 nih. Oke. Kita coba kita coba satu-satu ya, berkaitan dengan nah ini masih ada sedikit makro gitu ya sebelum kita masuk ke sektoral dan juga emiten. Impor di Indo turun. Kita kemarin neraca dagangnya surplus ya hari Senin. Impor memang turun ya. Kemudian rupiahnya juga melemah. Nah, ini apakah dampaknya akan signifikan ke market ke depannya atau memang sudah terprice in nih? Karena kita hari ini ditutupnya di level 6.900-an, Bro Kalau Bernard. menurut saya udah terprice in ya. Ini juga tergambar dari rupiah kita yang di angka 15.700. Dan tentu Mhm, saja menurut pandangan saya keputusan The Fed ke depannya ini akan cukup penting kaitannya mengenai inflow atau outflow ke ISG juga yang tadi saya lupa sebutkan. Karena mhm, mengapa? Suku bunga di Indonesia saat ini di angka 5,75%. Sedangkan di Amerika 5,25 sampai 5,5%. Jika Amerika Serikat menaikkan suku bunga 25 basis point antara 55 sampai 57,5. Kalau Indonesia tidak menaikkan suku bunga, apa yang terjadi? Orang-orang lebih pilih cari rupiah apa cari dolar? Tentu mhm, saja common sense-nya dolar. Sehingga dia akan tarik investasi di Indonesia, masukkan ke USD instrumennya. Bisa ke pasar obligasi atau pasar saham di sana. Nah, oleh karena itu, penting pemerintah menjaga neraca dagang yang penting tetap positif. Plus, selain itu, kebijakan kenaikan suku bunga menurut saya di Indonesia ini sudah harus segera dinaikkan. Walaupun tentu saja ini akan berdampak terhadap iklim investasi ataupun sektor-sektor lain seperti properti, kemudian mhm, kendaraan yang bisa terdampak oleh hal tersebut. Oleh karena itu saya nggak begitu bullish di sektor properti dan juga mhm, sektor kaitannya mengenai pembelian-pembelian yang pakai cicilan selama Q4 ini. Yang diuntungkan mana? Perbankan. perbankan. NIM-nya jadi malah bisa naik seperti itu. Mhm. Betul sekali ya. Ini bagi teman-teman cuan troopers juga yang masih agak bingung dengan mekanismenya kenapa Bro Bernard itu tidak bullish di properti karena kan kalau misal kita beli properti pakai cicilan atau KPR bunganya pasti tinggi banget gitu ya. Kalau bunganya tinggi banget orang menahan dulu gitu ya Bro Bernard ya. Nahan beli dulu, tunggu nanti mungkin suku bunga yang lebih rendah baru kemudian melakukan pembelian atau memutuskan untuk nyicil rumah gitu ya. Nah, tapi bagi mereka yang masih bisa mencicil, nah yang diuntungkan adalah perbankannya. Kalau kita ngelihat di tahun lalu ya Bro Bernard, kita kan Halloween strateginya, kalau nggak salah Bro Bernard itu nge-push di Oktober ini bagusnya kita akumulasi perbankan. Waktu itu ada, kalau nggak salah satu emitennya BBRI gitu ya di tahun Waktu lalu. itu Nah, saya bullish banget sama mm-mm, BBNI di tahun lalu, tapi BBNI. tahun ini berbeda, bukan Mm-mm, BBNI. Tahun ini mm-mm, adalah yang saya cukup tertarik, pertama adalah BBRI. BBRI mm-mm, secara valuasi udah cukup murah dan dia jarang banget miss konsensus ketika performance. Dan saat ini untuk BBRI, di sini saya lihat pakai aplikasi Spot by Soko Sekuritas di mobile, sudah berada di area support yang cukup kuat. Di area 5125 sampai area 5000. Nah, itu bisa menjadi area akumulasi yang menarik untuk teman-teman ambil BBRI.
Dengan upside, potentially bisa sampai di kisaran area 5625 dan next year di area 5750. Pertama ada Hmm. BBRI untuk yang aman-aman. Kemudian kedua adalah saham dengan market cap terbesar dan penggerak indeks, yaitu BBCA. BBCA bisa lakukan akumulasi di kisaran area 9.000 sampai 8850 dengan area resisten yang bisa diperhatikan ada di kisaran area 9.300 dan area 9.450. Itu target-target saya untuk di sektor perbankan. Diuntungkan karena apa? Karena market cap-nya besar. Kalau asing inflow ke situ duluan, misal nanti MSCI ex China yang cukup sukses, saham-saham ini akan terdampak. Plus suku bunga masih tinggi dan bank ini saat ini BRI valuasinya cukup murah. BCA walaupun premium, tetapi tentu saja kita tahu market cap terbesar dia, inflow asing masuk pasti ke BCA dulu. Jadi saya cukup bullish untuk di BCA dan BRI untuk sektor perbankan. Begitu Daniel. Hmm. Oke. BCA dan BRI ya untuk tahun ini ya, bener ya Bro Bernard. Saham utama untuk Halloween kita. Mm-mm. Kalau tahun lalu bullishnya di BNI gitu ya. Tahun ini BNI udah stock split ya kemarin. Ya. Bagi yang ngehold dari tahun lalu jualnya pas kemarin stock split udah cuan banget itu ya. Yes. Tapi panjang banget ya ngeholdnya dari tahun lalu. Oke oke. Bro Bernard, ini ada pertanyaan Dan menarik Halloween dari. ini kita hold Mm-mm, dari Oktober ini sampai Januari mm-mm. besok. Jadi Oh pertengahan oke Januari oke good sampai sana. Jadi 3-4 bulan oke. ini bakal potensial cukup lumayan lah daripada kita Mm-mm, nabung deposito. Tapi sekali lagi sektor perbankan ya jangan expect kita arah-arah ya. Saham ini mm, kita expect ya keuntungannya di atas bunga deposito atau di atas IHSG. Dua mm, saham ini. mm, mm, mm. Oke oke oke. 3 sampai 4 bulan sampai Januari effect gitu Hmm. ya. Oke, noted. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi, Bro Ganat, dari Cuan Troopers. Ada yang nanya tentang Goto nih. Goto kenapa terkoreksi cukup parah ya beberapa hari belakangan ini. Mungkin ada analisa mendalam nih dari Bro Bernard. Karena kita melihat di situ salah satu shareholdernya sudah disampaikan di berita juga ya, yaitu Pak Mm-mm, William. Dia melakukan sell off di average kisaran 78 sampai 79 saham Goto dengan nominal 26 miliar atau di kisaran 0,03%. Sehingga ini mengakibatkan banyak investor itu bertanya-tanya, wah ini pemegang sahamnya nggak yakin dengan sahamnya, hingga mereka melakukan penjualan. Padahal menurut pengakuan beliau, mereka gunakan dana tersebut untuk melakukan untuk aktivitas take profit dan ada kebutuhan dari keterbukaan informasi. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya Goto saat ini cukup murah ya, tapi resikonya cukup tinggi karena udah dekat di mm-mm, area 50. Kalau ingin akumulasi, better akumulasi di dekat-dekat 60 atau di bawah 60, tapi harus pasang stop loss yang tajam. mhm, Misalnya jangan sampai 50, stop loss di bawah 55, for example. mm-mm. Sesuaikan dengan Oh, profil risiko oh. teman-teman. Karena ini sahamnya lagi downtrend banget, walaupun dari sisi buangan atau sell off-nya menurun dibandingkan hari sebelumnya. Begitu. Oke oke. Jadi memang ngeri-ngeri sedap ini ya. Ngelihat Goto, salah satu komisarisnya juga melepaskan, ya di keterbukaan informasi juga kelihatan ya teman-teman. Dan juga di beberapa media sudah menyebutkan kurang lebih ada 322 juta lembar saham yang dilepas oleh komisaris Goto ya atau sekitar 3,2 juta lot. Nah itu dia makanya ada koreksi yang cukup tajam. Tapi sudah dikasih tahu tips dan triknya sama Bro Bernard, pasang stop loss ya atau trailing stop kita kalau pakai aplikasi spot gitu supaya cuannya atau capitalnya modalnya tetap terjaga. Nah, Bro Bernard, kita beralih ke pertanyaan cuan troopers lainnya nih, saat ini berkaitan dengan salah satu emiten jagoannya Bro Bernard nih. Nah, ini ada yang bertanya tentang ini brand. Tadi udah sempat dibahas sedikit ya,
tentang brand, mungkin ada analisa yang bisa mempergunakan fitur dari aplikasi Spot mungkin untuk analisa saham-saham seperti ini, Bro Oke. Bernard. Kalau brand ini kan yang dilepas sangat kecil ya, Mm-mm, mm-mm, 3,35%. Sehingga wajar saja kenaikannya ini cukup signifikan karena pemegang sahamnya nggak banyak, saham yang dilepas nggak banyak ya, tidak. mm-mm, Hanya 3,35%. Tapi untuk valuasi sekarang sudah cukup mahal, kenaikannya udah mencapai 4 kali lipat, plus kalau kita melihat dari AMMN atau aman, pasti teman-teman waktu itu ngikutin ya. mm-mm, mm-mm, Ketika udah kenaikannya di atas 3 kali lipat, dia kena UMAH. Dan ketika UMAH itu terjadi, banyak orang yang beli induknya, yang punya aman. Siapa? Medco. Sehingga potensial ketika UMAH itu terjadi, atau bahkan jika sampai amit-amit ke suspend, ada potensi pindah dari brand ini ke BRPT. Karena BRPT ini aktivitas jualannya udah mulai mengecil dan juga udah di dekat area support kuat secara chart. Di mana di sini kita bisa lihat untuk BRPT area supportnya di kisaran area 1115 dan upside-nya cukup menarik. Jika menembus resisten 1230, potensi ke area 1370 dan next-nya bisa ke area 1530. Dan BRPT ini kenapa cukup menarik juga? Karena saat ini market cap-nya masih 100T. Yang seperti saya sampaikan tadi. Yeah. Padahal brand di 450. Dia punya 65%. Dikaliin aja, 65% kali 450 kurang lebih 280T. Belum dia punya 35% TPIA di angka 225 market cap-nya. Jadi kurang lebih itu di kisar area 90 triliun. Jadi kita bisa tambahkan aja kurang lebih sekitar 370-380 triliun sendiri. Jika BRPT sama dengan ditambahkan kepemilikannya di TPIA maupun di brand. Jadi ada potensi ini bisa mengulang story Aman dan Medco. Itu yang bisa saya mengenai BRPT. Tapi jangan lupa, kompetitor dari brand, valuasi juga jauh lebih murah dibandingkan dengan brand. Walaupun dia ini perusahaan pemerintah ya, sehingga tentu saja jika dia supply ke PLN atau supply government, pasti dihargai murah. Net profit margin-nya tidak setinggi dengan perusahaan brand itu sendiri. Nah, untuk PGO ini, teman-teman bisa perhatikan area support di area 1300, stop loss jika turun di bawah 1250, area resisten bisa perhatikan di kisaran area 1500, dan next di area 1625. Jadi, dua saham yang bisa diperhatikan kaitan brand, yaitu PGO, BRPT. Kenapa? Aku udah mulai takut nih, udah ada mulai tanda-tanda bakal kena UMAH si brandnya ya. Baik. Jadi kalau biasanya ya kalau kena unusual market activity itu nanti setelah dibuka dia bakal koreksi dalam gitu ya. Apalagi kan sekarang sekali koreksi bisa 15%. Jadi ini makanya teman-teman harus ngatur banget trading plan-nya ya. Jangan lupa pakai trailing stop kalau emang sedang bertransaksi di aplikasi di emiten brand gitu ya. Jangan lupa pakai aplikasi spot untuk pasang trailing stopnya, dan keputusan jual beli tentunya ada di tangan para cuan troopers sekalian. Oke, Bro Bernard, ini saya ingetin lagi ya ke para cuan troopers, bagi yang belum menggunakan aplikasi spot, jangan lupa mendaftar melalui ifom.sukorsekuritas.com. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan bagi-bagi buku The Art of Investing yang baru saja kita launching pekan kemarin. Jangan lupa teman-teman untuk men-screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Instagramnya Bro Bernard, tag juga ke Instagramnya saya ya. Jadi ada 3 untuk mendapatkan buku The Art of Investing hanya bagi 2 orang yang beruntung aja. Lumayan ya kalau beli di Gramedia. Harganya Rp150.000 dan sudah tersedia di Gramedia terdekat. Oke, Bro Bernard, kita bahas lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers tentunya ya, berkaitan dengan sektor-sektor dan juga emiten-emiten yang banyak ditransaksikan oleh para. Nah,
Mungkin aku para cuan troopers. bahas Tapi ini kaitannya pertanyaannya mengenai menarik. komoditas tadi ya. Tadi kan aku udah bahas soal bank nih, yang menarik Ya, bank. Kemudian mm-mm. EBT, komoditas nih. O- Komoditas yang pertama yang Oke. lagi hot akibat perang adalah oil nih. Di sini kita Mm-mm. lihat Medco, dia ada kenaikan cukup signifikan, dia breakout dengan volume kecil tapi di area 1.500, sehingga tentu saja ini bisa perhatiin area support kalau teman-teman ingin beli, cicil di area 1.500, 1435, dan ada gap hingga 1350. Jadi resikonya cukup dalam ya untuk Medco karena ada gap di situ yang belum tertutup di area 1350. Dan ini sangat tergantung dari perang antara Israel dan juga Hamas. Jadi ini saham yang Mhm. cukup high frequently trading, tapi perlu diperhatikan karena isu tersebut. Karena itu yang sangat mempengaruhi naik turunnya harga oil saat ini. Jadi ini Oke, walaupun oke. Medco ini harus benar-benar diperhatiin lah situasi geopolitik dan juga harga oil. Tetapi selain oil sebenarnya saya jujur lebih suka di bulan Oktober ini ada saham-saham batu bara. Kenapa? Oktober, November, Desember, Januari bentar lagi akan musim dingin. November nanti mulai fall berakhir, mulai dingin sampai Januari Februari. Sehingga saham-saham batu bara di saat musim dingin itu akan sangat menarik. Terutama saham batu bara yang banyak fokusnya kaitannya Mhm. mengenai ekspor. Nah, oleh karena itu saya Mhm. cukup menarik di saham Adaro, bisa akumulasi di area 2730 sampai 2600, stop loss jika turun di bawah 2550, dan jika dia menembus area resistance 2980, ada potensi dia ke area 3150. Ini ada. Hmm. Dan juga Oke. saham batubara yang cukup laggard, sehingga risk rewardnya cukup menarik, itu ada di Bukit Asam, walaupun memang dia banyak mainnya lokal ya. PTBA ya. Ya, PTBA. PTBA bisa Mhm. diperhatikan, dia udah turun cukup dalam, area pembelian di kisaran area di bawah 2.700 sampai Mhm. 2630, stop loss jika turun di bawah 2.600, dengan area resistance di 2890, dan juga di kisaran area 3000. Nah, ini PTBA Mhm. Adaro bisa dimanfaatkan kalau untuk yang teman-teman males dengan volatilitas tinggi. Kalau tadi sebagai highlight, PRPT, kemudian PGEO, Medco itu volatilitas tinggi. Sehingga teman-teman Mhm. sesuaikan dengan risk profile teman-teman sekalian aja. Oke, oke, oke. Wah, menarik ini ya. Komoditas tidak hanya oil, tapi batu bara ya yang sudah disebutkan oleh Bro Bernard tadi ini semuanya menarik. Ada PTBA gitu ya, tadi yang sudah disebutkan. Dan sekarang ini memang ya kalau kita lihat dari sisi chartnya juga sudah sangat jauh ya terkoreksinya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan bagi cuan troopers tentunya untuk bertransaksi dan untuk diakumulasi sebagai salah satu Halloween strategi kita. Oke, Bro Bernard, kita coba lanjut ke pertanyaan dari cuan troopers. Dari Cahaya Cipta ya, bagaimana potensi window dressing di 2023 ini katanya Bro Bernard? Oke, window dressing potentially akan dimulai dari Halloween ini. Makanya saya sebut Halloween strategi. Mm-mm. Jangan nunggu Desember. Desember takutnya telat. Mulai dari Oktober, November, Desember kita akumulasi saham-saham yang potensinya bagus. Seperti saya sebutkan tadi, ada banking, komoditas, plus kalau mau trading yang lagi hype, kaitannya mengenai EBT. Nah, tapi teman-teman, jangan lupa, ini bentar lagi kampanye nih. Kalau kampanye ini tentu saja, ini akan sangat menguntungkan sektor-sektor consumer good. Karena kita lihat kampanye banyak bagi minuman, teh, Indomie, dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi sektor defensif untuk teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ICBP area support di area 10.700, stop loss jatuh di bawah 10.500, resist di kisaran area 11.700 hingga 1000 sehingga kisaran 11.900. Kenapa ICBP menarik? Pemilu orang-orang bagi-bagi Indomie. Nah, ini sentimennya di situ juga secara simpel. Oke. Kemudian
ICBP. kita lihat juga Mhm. kaitannya mengenai saham yang juga masuk ke indeks MSCI, market cap-nya cukup besar, dan dia ini sahamnya udah cukup terkoreksi, harga ayam cukup terkoreksi, dan mungkin dia saatnya rebound ketika pemilu ini, yaitu adalah Cepin. Nah, kalau teman-temannya agresif, jangan ICBP. ICBP ya di atas deposito lah, ICBP. Tapi kalau suka agresif, sekarang ini malah saatnya akumulasi Cepin. Area support di kisaran area 5.100, stop loss jika turun di bawah 5.000. Di atas ada gap di area 5.450, dan next resistance di kisaran area 5.700. Jadi kalau pandangan saya lebih suka agresif sih. Kalau saya sih lebih ke Cepin daripada ICBP untuk Halloween strategi hingga nanti bulan Januari. Walaupun sekali lagi tergantung dengan harga ayam. Tapi saya yakin di masa kampanye ini ayam pembelian akan naik, harganya juga akan naik, seperti itu. Baik, ini Itu tren menarik ya, pemilu. Cepin. Saya juga baru perhatiin. Saya juga baru perhatiin ini, Bro Bernard bilang Cepin ternyata ada gap di atas ya, walaupun kecil aja di sana. Tapi Menarik. moga-moga berpeluang buat ditutup gapnya. Baik, baik. Bro Bernard, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya dari Cuan Troopers kita ya, yang mau bertanya tentang view terkait dengan right issue friend. Apakah Oke. ada view berkaitan dengan hal ini, Bro Bernard? Nah, kalau saya mungkin friend lihat secara teknikal dulu aja ya. Iya. Friend ini pergerakannya cukup volatile, itu pertama. Jadi ini untuk teman-teman yang risk profile agresif dan dekat angka 50, itu yang saya agak kurang suka ya. Dan tentu saja dengan adanya right issue, ada potensi terdilusi kepemilikan saham teman-teman kalau nggak tebus rate-nya. Dan untuk harga right issue-nya saya juga belum mendapatkan informasi yang pasti kaitan hal tersebut. Tetapi untuk saat ini, trend masih belum masuk ke watchlist saya. Sebenarnya sektor telekomunikasi juga akan diuntungkan dengan adanya pemilu. Bukan pertawarannya, karena pertawaran suku bunga tinggi, mereka biasa debt-nya cukup tinggi untuk beli tower segala macam, ada depresiasi, dan mereka hanya pakai refinancing untuk bond-bondnya. Jadi saya kurang kalau untuk pertawaran karena suku bunga lagi tinggi. Kalau untuk kaitannya mengenai telekomunikasi, saya saat ini cukup suka dengan saham yang bagi dividennya lumayan royal. Tetapi dia sedang terdampak negatif kemarin karena GoTo turun dalam. Karena dia investasi GoTo. Siapa lagi, siapa bukan, kalau bukan Telkom. Area 3760 ke bawah sampai area 3660, area good untuk akumulasi. Stop loss jika turun di area 3640. Jika dia breakout 3870, dia bisa kembali ke area 4000-an. Mulai dari area 4040 dan next di area 4200. Jadi saya melihat lumayan banget nih. Telkom cukup menarik untuk kondisi teknikal saat ini. Nah, kemudian tadi ada yang nanya emiten media juga. Emiten media bagaimana? Emiten media, salah satu media ini terang-terangan ya mendukung salah satu capres karena dia memang tim sesnya, yaitu adalah MNCN. Jadi MNCN ini sentimennya akan kurang baik jika elektabilitas dari pasangan yang dukung itu kurang. Nah, itu yang boleh diperhatikan. Walaupun dia cukup murah, PBV udah murah banget, potensi iklan juga banyak, tapi ada sentimen lain. Seperti contohnya Mari dan Aba. Mari dan Aba ini bakal lari. Kalau Bapak ET dinobatkan sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo. Nah, Mari Aba bisa perhatikan jika dinobatkan. Apalagi sekarang elektabilitas Pak Prabowo memang ahead dari Pak Ganjar walaupun cukup tipis di beberapa polling. Walaupun beberapa polling Pak Ganjar yang lebih tinggi. Nah, itu bisa cukup menarik diperhatikan. MNCN di bawah 500 itu cukup murah.
stop loss jika turun di bawah 480. Ini untuk sampai Januari kita bisa lihat kalau dia Pak Ganjar ini elektabilitasnya naik, kemudian performance laporan keuangannya bagus, apalagi banyak dipakai untuk pemilu, MNCN bisa diperhatikan. SCMA juga bisa diperhatikan, tetapi laporan keuangannya kurang solid ya dibandingkan dengan MNCN, tetapi ada potensi breakout di area 165. Nah, kalau dia breakout 165, bisa diperhatikan sampai ke area 177. Kalau SCMA, aku lebih prefer untuk trading, karena secara valuasi jauh lebih mahal daripada MNCN. Nah, di sini ada yang nanya soal emas nih, si Archie. Iya, Emas itu juga menarik di saat perang, karena uncertainty cukup tinggi. Kalau saya paling suka untuk emas, siapa bukan, kalau bukan si BRMS ya, karena dia cukup lincah. BRMS. Cukup lincah. Walaupun dia ada gap di area 192, stop loss-nya harus agak dalam di area di bawah 177. Kalau mau dekat ke 177, belinya resisten 220. Nah, kalau untuk Archie aku kurang suka likuiditasnya ya. Likuiditasnya itu tipis, Archie susah masuk, susah keluar. Kalau harga sekarang, aku lebih prefer MDKA daripada Archie ya. Archie ini udah gerakannya volatilitas cukup tinggi, not my type of stock. Saya lebih suka MDKA. Kalau teman-teman takut PRMS, terlalu agresif, MDKA juga boleh. MDKA Oke. ini kalau breakout 2680, ini bisa rally ke area 3150 dan next-nya di area 3550. Uncertainty, saya lebih prefer kalau cari yang lagged MDKA, kalau yang agresif PRMS. Itu view dari saya. Oke. Wah, menarik. Banyak banget ini view-view technical dan juga fundamental dari Bro Bernard, mulai dari emiten-emiten tower, media gitu ya, kaitannya dengan tahun politik di tahun depan, dan yang terakhir tadi disebutkan adalah emiten-emiten yang berkaitan dengan komoditas emas. Nah, buat teman-teman cuan troopers yang telat nontonnya, nanti bisa nonton siaran ulangnya gitu ya di Instagramnya Sukor Sekuritas, dan juga bisa nonton via YouTube-nya Sukor Sekuritas, dan juga bisa dengerin lewat Spotify-nya Sukor Sekuritas gitu ya, karena kita sudah multi platform, jadi cuan troopers tidak perlu khawatir ya, nanti informasinya bisa didengerin dan juga ditonton lewat media-media atau channel-channel tersebut. Nah, Bro Bernard, ini mumpung masih ada waktu ya, untuk menjawab pertanyaan di kolom question and answer. Nah, ini ada pertanyaan berkaitan dengan ini nih, sektor retail nih. View-nya Era dan Eral gitu. Tadi kayaknya kita belum sempat bahas sama sekali ya yang tentang barang-barang retail nih. Kalau retail sendiri saat ini daya beli masyarakat itu agak kurang ya untuk melakukan pembelian. Kenapa? Anak-anak muda kayak kita yang banyak spending, itu spendingnya sekarang sebenarnya di mana? Di experience dan juga healing. Yeah. Jadi mereka itu banyak habis hidupnya untuk F&B, ke restoran-restoran nongkrong, ke konser-konser, ke party-party, traveling, dan lain sebagainya. Sehingga spending untuk retail itu agak kurang. Sehingga saya prefer untuk tidak pegang saham retail, mohon maaf. Oke. Nah, bagaimana dengan view Bro Bernard berkaitan dengan emiten-emiten saham dividen player yang sudah layak untuk dikoleksi gitu? Tadi kan sudah sempat disebutkan ya, ada beberapa yang dividennya itu bagus dan juga cocok untuk dikoleksi untuk Halloween strategi. Yang lain-lainnya gimana nih, Bro Bernard? Tadi kalau yang dividennya tinggi, Telkom saya suka, PTBA suka untuk harga sekarang. Jadi dua itu untuk dividen player. Tapi PTBA hati-hati, volatilitas tinggi, apalagi ketika musim dingin berakhir, teman-teman bisa putuskan sell off atau tunggu dividen. Tapi kalau dividen ya kena dividen trap. Kalau Telkom, saya masih cukup positif di harga sekarang.
Hmm, oke, oke, oke. Nah, ini nih, kalau berkaitan dengan yang laporan keuangannya bagus gimana, Bro Bernard? Tolong bahas katanya nih, tolong bahas emiten yang potensi LK-nya bagus. Lagi musim katanya. Laporan Iya sih, ini lagi keuangan, musim rilis laporan yes. keuangannya. Ini kan di bulan Oktober ya, tentunya banyak Oktober, iya. akan yang rilis hingga akhir bulan ini ya. Yang menurut pandangan saya yang rilisnya bakal bagus, saya optimis sih di perbankan sih. Apalagi BCA BRI itu jarang miss konsensus. Mm-mm. Apalagi suku bunga masih tinggi, Hmm. mereka bisa menjaga NPL-nya. Jadi saya cukup suka dengan BCA BRI kaitan mengenai result ya. Kemudian Mhm. untuk kuartal 3 kemarin, harga komoditas memang cenderung turun ya. Jadi result eh, menurut saya sentimen tidak akan terlalu berdampak signifikan untuk sektor komoditas. Mungkin ada beberapa yang miss, tapi ini bisa di offset dengan sentimen-sentimen perang yang mengakibatkan harga komoditas sekarang naik di kuartal 4 ini. Ini malah malah nih, kalau misalnya di saat batubara jelek nih, gak sesuai konsensus. Saatnya akumulasi saham-saham batubara. Apalagi yang dekat-dekat area support, PTBA, reward to resistance cukup menarik, cuma harus perlu bersabar saja. Mhm. Baik, baik, baik. Menarik, menarik nih, Bro Bernard. Untuk BCA juga tadi ada disebutkan, saya juga lihat ya ada koreksi di sini untuk BCA. Lumayan ini bersamaan koreksinya dengan BRI hari ini tebal juga ya turun ke level 5150. Justru ini sebenarnya momentum yang bagus untuk coba dilirik-lirik lagi gitu ya. Karena kalau emiten fundamentalnya bagus dan dia lagi koreksi, ya itu namanya diskon gitu ya. Jadi teman-teman boleh memikirkan dan juga mempertimbangkan tetap disclaimer on untuk bertransaksi juga ya melalui aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Daftarnya di e-form.sukorsekuritas.com karena kita punya fitur-fitur yang bisa menunjang trading dan investasi kalian semua itu tetap terjaga Yes. ya, capitalnya bisa terjaga dan juga profitnya maksimal, loss-nya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi loss-nya minim, profitnya maksimal. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, Bro Bernard, kita coba beralih ke pertanyaan dari Cuan Troopers lainnya. Ini ada yang tanya lagi tentang Fran, kita sudah jawab. Jangan lupa nanti ditonton aja ya siaran ulangnya di Instagram kita. Kemudian ada yang bertanya, ini berkaitan dengan Indi katanya, Indika Energi ya kalau Indi. Ini juga menarik ya, dimana saat Mm-mm, ini, kalau teman-teman tahu, Bapak Direktur Utamanya menjadi mm-mm, ketua kampanye tim pemenangan Bapak Ganjar Pranowo, yaitu Pak Arsyad Rashid. Jadi udah jelas positioning dia di mana. Sehingga tentu saja Indi ini selain mungkin terpengaruh dengan harga batu bara, tapi dia juga akan sedikit terpengaruh dengan isu politik. Terutama jika elektabilitas Bapak GP ini di bawah elektabilitas lawannya. Seperti itu. Jadi ini ada kaitannya mengenai politik juga ini, hati-hati. Nah, tetapi saat ini dia sedang di area support, di area 1950, kisaran seperti itu. Stop loss jika itu di bawah 1900, jika dia tembus 2100, ada potensi ke 2200 dan 2300. Ini juga menarik. Cuma kenapa saya tadi nggak sebut? Karena ini ada kaitannya mengenai politik. Seperti itu. mm. Jadi kalau saya better PTBA atau Adaro. Oke. Tapi kalau memang teman-teman mau istilahnya udah tahu risiko ya, tetapi teman-teman masih mau ngotot di situ ya nggak apa-apa, tapi harus diperhatikan sisi lainnya. Seperti contoh, Abamari itu sangat bergantung dengan shareholdernya dan lain sebagainya. Mhm. Oke, oke, menarik, menarik. Aba dan Mari ya, tadi yang disebut emiten terakhir yang disebutkan oleh Bro Bernard. Oke, Bro Bernard, ini kita waktunya hanya tinggal tersisa beberapa menit. Saya mau minta tips dan trik nih dari Bro Bernard untuk para
cuan trooper semua ya di Halloween di bulan Oktober ini, Halloween strateginya itu supaya maksimal gimana sih tips dan triknya? Tadi beberapa memang sudah disebutkan, tapi ada tips dan trik lebih nggak nih buat para Oke, cuan troopers nih supaya makin cuan? saya biasanya di minggu ketiga, minggu keempat Oktober ini, minggu-minggu yang cantik untuk akumulasi. Terutama buat Mhm. teman-teman yang bersabar hingga menunggu nanti Santa Koseli dan juga Januari Effect. Dan emiten yang saya jagokan untuk jangka menengah ini adalah perbankan. Kemudian yang kedua, komoditas batu bara. Dan juga karena pemilu, kampanye, bisa perhatikan consumer good yang tadi saya sebutkan. Tetapi kalau untuk alpha stock, yang untuk menaikkan keuntungan dari portofolio teman-teman secara keseluruhan, nggak ada salahnya kita ikut saham yang lagi tren. Tetapi harus Mhm. tahu kapan entry dan exitnya yang telah saya sebutkan tadi. NBT lagi tren nih, tapi brand udah kemahalan. Bisa dikejar yang laggard. Bapaknya ada PRPT atau PGO. Oh iya, Mhm. ada Teko. Tapi jangan lupa pasang trend stop. Karena relanya cukup tinggi. Walaupun kalau kita hitung SOTP juga masih cukup murah. Dengan ada dia dibandingkan dengan market cap aman. Karena dia memiliki saham AMMN juga. Kemudian, Mhm. selain saham-saham tersebut, teman-teman juga bisa perhatikan saham media. Ini menjadi kuda hitam di Q4 2023 ini. Ada MNCN yang cukup murah. Nanti laporan keuangannya misalnya jelek nih MNCN, kita tunggu result dulu. Itu masalahnya kita akumulasi. Kemudian Mhm. SMA jika saatnya jelek, saatnya akumulasi. Dan juga teman-teman atur manajemen, tapi jangan kebanyakan saham, maksimal 5 di sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Tadi juga ada telekomunikasi, saya suka sama Telkom. Begitu Daniel. Dan jangan lupa Neil, tunjukin fitur terbaru aplikasi kita Neil, yang bisa dibantu untuk teman-teman cari support resistennya di aplikasi ada. Jadi teman-teman nggak usah nanya kita, sekarang di aplikasi udah ada di Suko Smart Assistant dan juga Spot Signal. Tunjukin Daniel. Betul. Nah, ada di sini nih ya, teman-teman cuan troopers. Nih, jadi kalau masuk aplikasi Spot, itu di bagian atas ya, ada fitur-fitur kita yang terbaru di sini, tinggal langsung dipilih. Ada fast trade, sorry, ada smart assistant, fast trade-nya juga masih ada di sini, ada bandarmologi dan juga ada spot signal gitu ya, teman-teman cuan troopers. Kalau mau tanya support dan resisten, bisa langsung tanya ke Spot Smart Assistant gitu ya untuk trading gimana gitu ya, cut loss-nya gimana, supportnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya. Jadi teman-teman cuan troopers bisa langsung ketik di sini aja, pilih invest, dan juga pilih emitennya mau yang mana gitu ya. Kemudian nanti, nah ini saya kasih satu contoh, nanti langsung dijawab gitu ya untuk support dan resisten tentunya. Nah, kalau untuk bandarmologi bisa ngelihat HK dan Haki. Nah, tadi Bro Bernard bilang Cepin, saya langsung cari bandarmologinya Cepin nih. Kayaknya lebih banyak yang HK. Yang hijau tuh HK, yang merah itu Haki. Nah, ini dia ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ngecek di sini aja ya. Untuk bandarmologi ini chartnya sifatnya daily. Dan untuk spot signal, kita tiap pagi jam 8.15 itu akan ada ngeblas pop up ya di handphone para teman-teman cuan troopers sekalian yang sudah bertransaksi dengan menggunakan aplikasi spot. Nah, ini dia. Tadi sempat disebutin tuh sama Bro Bernard tuh, early trend PGEO. Nah, ada di sini nih udah ada di Dan sini ada ya. support resistennya di situ. Dan juga teman-teman Dan nanti sudah tiap ada kali juga. saham bisa cek di spot signal, itu bisa cek, oh sahamnya support resistennya segini nih. Jadi teman-teman nggak usah nanya-nanya gambar-gambar, udah ada yang gambarin buat teman-teman. Jadi yang saya omongin tadi ini, Betul. tapi untuk yang lebih akurat, teman-teman nanti bisa cek spot signal kita. Begitu Daniel. Hmm, Jadi jangan betul. lupa buka Ini juga rekening tadi. Sukor di Mm-mm. evolve.sukosekuritas.com di link di bawah ini nih teman-teman. Mantap. Ini juga ya, tadi ada yang nanya ini, teman cuan troopers kita ada yang nanya saham cuan gimana. Nah, ini udah ada kok. Sinyalnya itu positif dan dia early trend. Cut loss-nya di mana, take profit-nya di mana gitu ya. Ini semuanya sudah bisa kelihatan ya. Nih ada yang nanya tentang cuan.
Jadi jangan lupa langsung aja daftar ya di link di bawah ini seperti yang udah disebutin sama Bro Bernard tadi, eform.sukorsecuritas.com. Fee brokernya berapa? 015025 ya untuk rekening online. Mantap ya. Kalau gitu saya ucapin terima kasih banyak untuk Bro Bernard. Thank you banget atas waktunya nih untuk kasih banyak sekali masukan untuk kita semua dan juga bagi-bagi buku pada malam hari ini. Thank you banget Bro Bernard. Terima Dan kasih, Bu juga Daniel. saya Terima kasih, Cuan Tupers. Mudah-mudahan insightful Cuan Halloween Strategi ini dan rayakan Halloween Strategi bersama dengan Sukor Sekuritas di eform.sukorsekuritas.com. Makasih, Daniel. thank you Bro Bernard. Thank you juga buat para cuan troopers. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa di T-Talk selanjutnya. Bye.